Pada kesempatan pagi ini yang berbahagia, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Peranan Ilmu Pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Artinya, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalalu, wal mursala alaihi Muhammad wa alu. Al-mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat guru pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat ketua kelas beserta jajaran, dan yang saya banggakan 11 MIPA C yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau Islam bisa menyebar ke pelosok dunia hingga kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Oke, hadirin yang berbahagia, pada hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik dijelaskan bahwa ketika ilmu seseorang itu tidak membawanya kepada hal positif, maka ilmu yang dia tempatkan itu salah posisinya. Pada kesempatan pagi ini yang berbahagia, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Peranan Ilmu Pengetahuan. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu membentuk sikap dan sifat. Sikap dan sifat itu dinyatakan dalam apa yang dia dapatkan dalam ilmunya. Contoh, misalnya, pola pikir atau sikap seseorang yang hanya berpendidikan rendah akan berbeda dengan orang yang berpendidikan tinggi. Contoh lagi, seperti orang yang berpendidikan tinggi akan berbeda pola pikirnya dengan orang yang berpendidikan rendah. Begitulah peranan ilmu pengetahuan bagi manusia yang tidak hanya dapat membentuk pola pikir dan perilaku. Seperti dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Oke, maka pesan dari saya, marilah kita belajar, mendidik, dan membangun karakter kita masing-masing dalam mempelajari ilmu pelajaran. Sekian dari saya, walhamdulillahirabbil alamin. Maaf jika ada kesalahan kata. Hadza wallahu yar'ana wa yanfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalalu, wal mursala alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang amat terhormat Syekh Az-Zaitun, Profesor Dr. Abdul Salam, Pak Rashidin Panji Gumelang, Magister Pertanian. Yang terhormat Guru Pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim, serta teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena perjuangan beliaulah Islam bisa menyebar sampai ke pelosok dunia, sehingga kita bisa membedakan antara hak dan yang batil. Teman-teman yang berbahagia, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato atau ceramah dengan judul Pikiran dan Kebiasaan Karakter Sukses. Teman-teman yang berbahagia, ada seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah mengatakan,
Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi action. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang-ulang, terus itu akan menjadi habit atau kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita dari mulai mata terbuka sampai mata tertutup lagi. Karena ketika itu diulang-ulang terus, itu akan menjadi karakter kita. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Urusan kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa. Urusan kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 tentang berikhtiar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbika muntaha. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah dia usahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Nah, teman-teman yang berbahagia, oleh karena itu kita harus memperbaiki diri kita dari sekarang dan berikhtiar semaksimal mungkin. Karena pada akhirnya orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita adalah diri kita sendiri. Dan kalau ada pertanyaan kapan memulainya, masa mulainya, jawabannya adalah sekarang juga, hari ini juga, dan detik ini juga. Pesan dari saya, marilah kita mulai merancang masa depan kita. Karena cara terbaik memprediksi masa depan kita adalah dengan membuat itu sekarang. Sekian ceramah saya. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla ala Muhammad wa alu mad'ulahu wal biladu wa rijalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat guru pembimbing Ustadz Rahman Ibrahim, ketua kelas dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kedua, sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau kita dapat membedakan antara hak dan yang batil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pesan yang berjudul menjaga kesehatan dengan pola makan yang sehat. Hadirin sekalian, kita mengetahui bahwa kesehatan dimulai dari pola hidup sehat. Pola hidup sehat sangat penting karena membuat kita terhindar dari berbagai penyakit. Adapun pola hidup yang perlu dilakukan seperti pola makan, istirahat, dan olahraga. Pola makan harus memenuhi gizi yang sesuai dengan kebutuhan di tubuh. Olahraga diperlukan untuk meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga gizi dan makanan dikonsumsi dapat diserap oleh tubuh. Selain itu, olahraga dapat meningkatkan daya tahan tubuh untuk menangkal penyakit. Adapun istirahat yang cukup berguna untuk mengembalikan tenaga yang telah digunakan. Seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatin syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dan makanan yang halal dan yang baik terdapat di bumi. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Oleh karena itu, pola hidup sehat perlu diterapkan agar tubuh tetap sehat. Marilah kita semua memulai menerapkan pola hidup sehat sejak hari ini. Demikian apa yang saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata atau perkataan yang tidak mengenakan di hati. Sekian dari saya. Hadza wallahu yar'ana wa yarfasna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa aluh wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati guru pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim serta teman-temanku yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Atas perjuangan beliau kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kita semua di sini tahu bahwa pentingnya menjaga kesehatan. Perlu kita sadari, menjaga kesehatan itu sangat berharga untuk kita semua. Namun belum kita sadari bahwa banyak yang melalaikan kesehatan untuk dirinya sendiri. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang beberapa pentingnya menjaga kesehatan. Coba bayangkan bagaimana jika kalian tidak menjaga kesehatan, seperti tidur larut malam, makan kurang, terlalu sibuk dengan aktivitasnya sendiri-sendiri. Apa dampak negatif tersebut? Tanpa kalian sadari, tubuh juga memerlukan istirahat yang cukup. Maka dari itu, saya di sini akan memberikan beberapa informasi agar kalian dapat menjaga tubuh agar tetap sehat walaupun banyak melakukan kegiatan sendiri-sendiri. Yang pertama, luangkan waktu Anda untuk istirahat yang cukup, minimal 8 jam sehari. Yang kedua, makan dengan teratur. Yang ketiga, sertai dengan olahraga yang tidak berlebihan. Kalau jika berlebihan juga, maka tubuh juga akan kurang dijaga kesehatannya. Dan jangan melakukan makan yang berlebihan juga. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum wa ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu lakukan dengan tangan sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menjadikan orang-orang yang berbuat baik. Sekian dari saya. Azza wallahu yarana wa yafatuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa aluh al mad'u lahu al-biladu wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Profesor Dr. Abdul Salam Rasyidi Panji Gumilang Magister Pertanian. Yang terhormat Guru Pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena atas jasanya Islam dapat menyebar ke pelosok dunia sehingga kita dapat membedakan antara hak dan yang batil. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Kualitas Pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah
Menurut KBBI, pendidikan adalah pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau Menurut KBBI, pendidikan adalah suatu pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran atau pelatihan. Pendidikan Indonesia, kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Menurut World Population Review 2021, Indonesia berada pada peringkat ke-54 dari 78 negara yang masuk dalam peringkatan pendidikan dunia. Saat ini, laporan Badan Statistik Indonesia menyebutkan tercatat 218.399 sekolah dari jenjang TK hingga SMA atau SMK. Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah dikarenakan salah satunya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah tersebut. Misalnya, kurangnya gedung kelas yang mengakibatkan jumlah murid melebihi kapasitas. Untuk mengurangi hal itu, diperlukan regulasi pendidikan menjadi sentral di bawah kementerian. Otonomi daerah berdampak pada sistem keuangan daerah dengan dana alokasi umum dari pemerintah pusat tetap harus dipertahankan. Hal ini mengingat bahwa di setiap daerah memiliki watak dan tokoh yang berbeda-beda. Sebagaimana dalam firman Allah, surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pelajar harus memanfaatkan waktu dengan baik dengan cara meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan membaca buku. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wa musalla alaihi Muhammad walu wal mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku guru pembimbing, yang terhormat serta teman-temanku yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena atas perjuangan beliau, Islam dapat menyebar luas hingga ke pelosok-pelosok dunia, sehingga kita dapat membedakan antara yang hak dan yang badil. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pemimpin dalam Sudut Pandang Islam. Mengapa dari sudut pandang agama? Karena Islam mempunyai perihal tentang kepemimpinan, seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan memujikan namamu. Mereka berkata, dan dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini bertugas untuk menjadi seorang pemimpin atau khalifah. Pemimpin yang hebat memiliki resiko yang hebat dan mampu menyelesaikan masalah. Seorang pemimpin akan berusaha dan bertanggung jawab atas semua yang telah dia bimbing dan dia dapatkan. Tak semua pemimpin memiliki inisiatif yang besar walau banyak resiko. Pastikan diri kita bisa menjadi seorang pemimpin hebat di masa depan. Sekian pidato dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Hadza wallahu ya'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka.
Al-Mahmud Allahu jalla jalalu wa musalla alaihi Muhammad wal mathulahu al-biladu wa rijalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ba'du. Yang terhormat kepada guru pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim, yang saya hormati ketua kelas serta jajaran dan serta teman-temanku 11 MPC yang saya bahagiakan. Pada kesempatan yang penuh ceria ini, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat beliau kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau Islam bisa menyebar hingga ke pelosok-pelosok dunia dan serta bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Teman-teman yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar memakan makanan halal dan yang baik. Oleh karena itu, di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul makanan halal dan yang baik. Makanan halal sangatlah penting karena akan memberikan pengaruh terhadap pikiran, hati, dan juga jiwa. Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal dan perbuatan manusia yang kualitasnya baik. Oleh karena itu, orang yang sumber makanan, pakaian, sarana kehidupan diperolehi dari cara yang haram, jangan berharap doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada potongan ayat Quran surat Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Artinya, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan makanan yang kualitasnya baik untuk dikonsumsi manusia dan juga telah jelaskan pula cara yang untuk memperolehi, sebab makanan yang dikonsumsi tidak hanya berpengaruh pada perkembangan jasmaninya saja tapi juga pada rohaninya. Oleh karena itu, makanan yang terbaik adalah makanan yang diperolehi dari diri sendiri dan jernih payah sendiri sesuai aturan agama. Sekian dari saya. Hadza wallahu ra'ana wa fatna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu jalla jalalu wa musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu al-biladu wal jalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat berhormat kepada Syekh Az-Zaitun, yang terhormat kepada Ustadz Rahmat Ibrahim selaku guru pembimbing, dan teman-temanku yang berbahagia. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya kita dapat dipertemukan di acara ini. Yang kedua, salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, cahaya bagi seluruh umat manusia. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Peran Pendidikan dalam Era Globalisasi Menuju Indonesia Maju. Globalisasi merupakan ruang lingkup teknologi dari informasi hingga budaya. Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Sebagai bangsa Indonesia, wajiblah kita menjunjung tinggi bangsa kita di era globalisasi ini. Maju mundurnya sebuah negara tergantung atas pendidikan negara itu tersebut. Dalam hal ini, sejatinya kita sebagai remaja, wajiblah kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Karena pada umumnya pemuda adalah sebagai pelopor ilmu pengetahuan. Pemuda harus mandiri dan berakhlakul karimah untuk mencapai suatu ilmu. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Kita sebagai umat Islam wajiblah kita menuntut ilmu. Maupun yang rijal maupun yang nisa, wajib kita menuntut ilmu. Marilah kita dalam era globalisasi ini, kita harus memiliki peran untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan cara menjadi manusia yang lebih baik adalah dengan menggunakan ilmu.
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah katanya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wallahu ya'lana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalalu, Al-Musalla alaihi Muhammadu, Al-Madulahu, Al-Biladu, Warijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Syekh Zaitun beserta Umi dan keluarga. Yang terhormat kepada guru pembimbing Ustaz Rahmat. Pertama-tama, marilah kita puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kita diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karenanya Islam dapat menyebar ke pelosok dunia. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan ceramah yang bertema kesehatan dengan berjudul memakan makanan yang halal dan baik. Kesehatan adalah hal yang paling kita jaga untuk kesehatan dalam diri manusia. Karena tanpa kesehatan manusia tidaklah berdaya. Menjaga kesehatan adalah hal yang sangat penting dilakukan. Terkena penyakit adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Sungguhnya Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhanna sukulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Sungguh menjaga kesehatan dalam menjaga pola makan ataupun apa yang kita makan itu menjadi salah satu penyebab kesehatan juga. Menjaga pola makan dengan makan makanan yang halal dan yang baik dapat membuat tubuh kita sehat walafiat. Seperti tidak terlalu banyak karbohidrat, tidak terlalu banyak protein. Jadi kita harus menjaga atur pola makan dan memakan makanan halal dan baik. Sekiranya, jadi kita harus selalu menjaga kesehatan karena kesehatan itu sangat penting bagi manusia. Sekian dari video saya. Sekiranya kalau ada yang salah ataupun kata-kata yang kurang mengenakan, dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalaluh, wal Musalla alaihi Muhammad wa aluh. Al-Mad'u lahu al-bilad wa rijaluh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, Umi beserta keluarga. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku guru pembina bahasa Indonesia serta teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat, yakni nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara praktek ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Ustadz Rahmat Ibrahim yang telah memberikan saya waktu untuk berpidato. Kali ini saya akan berpidato dengan judul Pentingnya Menjaga Sholat 5 Waktu. Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara mengerjakan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang yang ruku. Sholat itu wajib, yang artinya bila ditinggalkan mendapat dosa dan bila dikerjakan mendapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sholat adalah tiangnya agama. Sabda yang begitu sederhana tetapi memiliki makna yang sangat besar. Sholat dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan sholat, maka diibaratkan bangunan itu roboh atau runtuh, sehingga bangunannya ikut roboh dan runtuh. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari perbuatan orang dengan sengaja tidak melaksanakan sholat. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wallahu yara'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wa musalla alaihi Muhammad wa alu wa mad'ulahu abiladu wa rijalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang amat berhormat Syekh Azaitun beserta keluarga, yang terhormat guru pembimbing bahasa Indonesia Ustadz Rahmat Ibrahim, serta teman-temanku kelas IPSA yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Hadirnya saya di sini, saya ingin menyampaikan pidato dengan judul sedekah. Setiap umat muslim dianjurkan untuk melakukan sedekah. Bukan hanya amalan soleh saja, tetapi juga sebagai wujud kepedulian pada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Sedekah juga menjadi wujud dari rasa syukur kita atas kelebihan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Salah satu amalan yang mudah untuk dilakukan adalah bersedekah dan membantu orang-orang yang membutuhkan, serta seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam riwayat hadis At-Tirmizi yang artinya, dari Anas radhiyallahu anhu, sahabatnya bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?" Rasul kemudian menjawab, "Sedekah di bulan Ramadan." Sedekah juga menjadi salah satu upaya untuk mensucikan hati sesuai firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudzu min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut, maka kamu akan membersihkan diri serta mensucikan mereka. Tidak hanya mensucikan diri saja, sedekah juga dapat menumbuhkan pintu rezeki seseorang, seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Sesungguhnya Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu sedekah?" Beliau kemudian menjawab, "Sedekah merupakan berlipat gandanya dan pada sisi Allah ada tambahan." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dengan bersedekah, maka kita semua akan mendapatkan banyak keutamaan, seperti dapat menolong orang-orang yang membutuhkan dan mensucikan harta kita semua. Oleh sebab itulah, mari kita perbanyak bersedekah. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Hadza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al-bad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim, Ketua Kelas, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau Islam bisa menyebar hingga ke pelosok dunia, sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Berdirinya saya di sini, izinkan saya memberikan sedikit ceramah tentang menjaga diri dari perilaku menyimpang LGBT. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual. LGBT adalah singkatan dari lesbian. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al-man'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Guru Bahasa Indonesia Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat Ketua Kelas dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya Islam bisa menyebar hingga ke pelosok dunia dan kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Berdirinya saya di sini, izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah dengan judul menjaga diri dari perilaku menyimpang LGBT. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah seorang perempuan yang menyukai perempuan. Gay adalah seorang laki-laki yang menyukai laki-laki. Transgender merupakan seseorang yang berpenampilan yang berkebalikan dengan jenis kelamin aslinya. Misalkan perempuan tapi gayanya seperti laki-laki ataupun sebaliknya. Biseksual adalah seorang yang menyukai kedua jenis kelamin tersebut. LGBT merupakan sebuah perilaku yang menyimpang dan hukumnya adalah haram dan tidak boleh dilakukan ya guys. Seperti pada zamannya Nabi Lut. Pada zamannya Nabi Lut, banyak sekali orang yang melakukan penyimpangan perilaku tersebut. Karenanya Allah memberikan azab, yaitu hujan batu kepada kaum Nabi Lut. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 74 yang berbunyi, Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, yang artinya maka dari itu kami jungkir balikan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Nah, dari ayat tersebut marilah kita ambil pelajaran bahwasannya perilaku tersebut tidak baik dan tidak boleh diikuti. Karena zaman sekarang banyak sekali orang yang melakukan penyimpangan tersebut, terutama di barat sana. Kita nggak boleh ya guys. Jadi kita sebagai generasi muda Indonesia harus sama-sama menjaga dan memperbaiki kualitas nilai moral dan attitude masyarakat Indonesia. Sekian, walhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Mursala alaihi Muhammad wa alu wal mat'ulahu al-biladu arjam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amma ba'du.
Yang amat terhormat Syekh Az-Zaitun, Profesor Dr. Abdul Salam Rasyidi Panji Gumilang beserta Umi dan keluarga. Yang terhormat Guru Pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim. Yang terhormat Ketua Kelas Ustadz Anis Nur Rahmah dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat mampu berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena berkat beliau Islam mampu menyebar hingga ke pelosok dunia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan ceramah dengan judul Menjaga Adab Berpakaian. Teman-temanku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warishan. Shadaqallahul azim. Yang berarti, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan untukmu pakaian sebagai perhiasan bagimu dan sebagai untuk menutup auratmu. Nah, dari ayat tersebut kita tahu bahwa Islam telah menerapkan adab dan etika dalam keseharian umatnya, termasuk cara berpakaian. Nah, gimana sih cara berpakaian dalam Islam untuk wanita? Nah, untuk wanita itu kita harus memakai pakaian yang longgar, tidak tipis, tidak menerawang, dan tidak ketat, dan memakai kerudung yang menutupi dada. Kita menutup aurat juga tidak hanya untuk menjaga diri kita, tetapi juga kita menjaga kulit kita agar terhindar dari sinar UV yang membuat kanker kulit dan lain-lain. Nah, menjaga adab berpakaian tidak hanya untuk menutup aurat kita, tetapi juga untuk menjaga kesehatan kulit kita. Contohnya, pada siang hari, matahari sangat terik, tapi jika kita memakai menutup aurat, kita akan terhindar dari sinar matahari. Dan itu membuat kita terlindungi dari terbakarnya kulit dan juga bisa membuat penyakit kulit. Nah, esensi Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berpakaian yang baik dan benar sesuai dengan esensi atau tujuan pemakaiannya, yaitu untuk menutup aurat dan menjaga kesehatan kulit. Nah, saking pentingnya ada ayat Quran surat ayat 31 yang berarti, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang indah ketika memasuki masjid. Nah, dari ayat tersebut kita tahu bahwa Islam mengajarkan kita untuk tetap menjaga aurat kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka, Bro! Pakaian kita dalam kemanapun. Dan nih, iya, dah. Sekian, dah. Cara berpakaian itu harus dah.